banget nih Vicky update menyapa seluruh anak-anak di Indonesia. Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Kali ini kita berjumpa lagi dan membahas sebuah tema tentang pembelajaran online. Dan narasumbernya nggak kalah menarik karena kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang pembimbing Kumon Indonesia yang sudah berkarir lebih dari 10 tahun. Dan pastinya penasaran kan adik-adik dan juga para orang tua menyimak pembahasan atau tema kita pada kali ini? Yuk kita simak. Nah, sekarang kita juga sudah terhubung nih dengan Ibu Cindy, salah seorang pembimbing Kumon Indonesia yang sudah berkarir lebih dari 10 tahun. Hai Bu Cindy, apa kabar Bu? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat menjalani aktivitasnya sebagai pembimbing Kumon. Nah, Bu Cindy, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih Bu mengenai pengalaman Ibu juga tentunya dalam pembelajaran online. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung hampir 2 tahun. Tentu bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan, bahkan bisa dibilang semua aspek kehidupan. Termasuk juga yang kita rasakan di bidang pendidikan ya dampaknya. Nah, apa pandangan Ibu mengenai kondisi saat ini dan mungkin juga ini akan berlangsung masih cukup lama ya di beberapa tahun ke depan? Menurut saya, kondisi pandemi saat ini nih seperti memaksa kita untuk berubah dan segala aspek kita harus berubah. Yang tadinya sulit, sekarang jadi mudah. Yang tadinya mudah, sekarang jadi sulit. Contohnya kayak misalnya kita mau jalan-jalan gitu Pak ya. Kita mau jalan-jalan keluar kota. Sekarang kan udah banyak tuh tempat-tempat hiburan yang baru-baru bagus-bagus lagi. Iya, nah, benar. Tapi kita selalu ada batasan-batasan kan kalau kita mau pergi-pergi, misalnya harus swipe dulu, harus punya aplikasi gitu kan. Jadi serba susah itu padahal budgetnya ada loh. Ya nggak Pak? Benar-benar Bu. Tapi ada juga yang tadinya sulit, sekarang jadi mudah. Contohnya gimana Bu? Contohnya nih, kayak anak-anak dunia pendidikan ya di sekolah. Dulu ketika sekolah, masuk sekolah misalnya jam 7 atau setengah 8. Kita harus bangun pagi-pagi banget jam 5. Harus, mungkin kalau saudaranya banyak harus gantian mandi di kamar mandi. Kemudian sarapan, terus perjalanan butuh waktu kurang lebih 30-45 menit gitu. Baru harus lari masuk ke sekolah, masuk ke kelasnya untuk duduk ya. Nah, tapi sekarang begitu bangun, bisa langsung duduk, bisa langsung dalam sekejap mata ya, dalam sekejap mata kita langsung bisa bertemu dengan sekolahan. Jadi kita ini kayak zaman-zamannya Star Wars gitu ya, kayak dunia masa depan yang dulu kita lihat di film-film. Keren, hanya tekan tombol kita langsung sampai di sekolah gitu. Bahkan adik-adik di rumah yang saat ini menonton acara ini pasti ada dong yang lagi sekolah kondisinya belum mandi, ya kan? Bangun tidur langsung nyalain Zoom pakai seragam, belum mandi. Ya, ayo ngaku ya, siapa tuh? Tapi sebetulnya banyak juga yang saya lihat nih keluhan dari orang tua siswa dengan sistem online seperti ini karena harus menyediakan perangkat, lalu dengan keterbatasan jaringan di beberapa daerah tentunya, ditambah lagi dengan kondisi anak-anak yang mungkin juga sulit beradaptasi dengan sistem online. Kalau seperti itu sebenarnya tantangannya bukan cuma untuk anak-anak sama orang tua Pak, tapi kami sebagai pengajar juga guru-guru ya, kita juga punya tantangan tersendiri loh untuk bagian yang itu. Iya benar Bu. Terus bagaimana ceritanya Bu? Wah, saya harus cerita sekarang nih. Jangan deh Pak, nanti saya jadi curhat. Tapi intinya gini Pak ya, apa yang terjadi selama pandemi ini, kita semua ya, baik dari guru dan orang tua siswa, kita semuanya berjuang mencari cara untuk anak-anak. Semua untuk anak-anak. Dari sisi orang tua, mereka harus mencari cara ya, menyediakan perangkat buat anak-anak untuk agar mereka tetap bisa belajar gitu. Kemudian dari sisi guru, kita juga mencari cara bagaimana anak-anak bisa tetap dapat kualitas yang sama ketika mereka belajar tatap muka. Ada kondisi yang menarik Pak. Ketika awal pandemi dulu, orang tua siswa belum siap dengan perangkat.
Jadi ceritanya gini, mereka kan belum siap nih sama perangkatnya, mereka harus pulang kerja karena perangkatnya yang punya cuman orang tua siswa itu sendiri gitu. Jadi anak-anak belajarnya tuh di malam hari, dan kami pun juga akhirnya mengajarnya sampai dengan malam hari karena nunggu orang tuanya pulang. Ada kondisi seperti itu. Ada juga kondisi yang kebalikannya. Di beberapa daerah itu mungkin ada yang sinyalnya bagusnya di pagi hari. Jadi belajarnya, lesnya tuh pagi-pagi banget, jam 6 pagi itu sudah belajar gitu karena sinyalnya bagusnya di pagi hari. Nah, perjuangan kami nggak cuma sebatas sinyal saja, Pak. Kondisi pandemi ini kan luar biasa gejolaknya ya. Tiba-tiba ada WFH, tiba-tiba WFO, nggak lama lagi sekarang ada WFH lagi, dan sekarang sudah kembali WFO lagi. Orang tua siswa tidak henti-hentinya untuk beradaptasi, juga anak-anak. Nah, kami semua terus mencari cara karena semuanya ini adalah untuk anak. Kalau anak-anak dibiarkan untuk cari cara sendiri, mereka nggak akan bisa. Kalau anak-anak dibiarkan untuk belajar sendiri, mereka juga belum bisa. Kita aja yang orang dewasa beradaptasi dengan kondisi seperti ini juga sering mengalami kesulitan kan. Nah, tapi saya lihat beberapa cerita dari orang tua siswa yang mereka luar biasa loh Pak. Mereka terus beradaptasi dan anak-anaknya akhir-akhir ini mulai bisa untuk mengikuti sistem belajar yang seperti sekarang, sistem belajar online. Dan saya salut banget sama mereka. Mereka terus mencari cara dan kami juga terus akhirnya mencari cara sehingga menemukan cara yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan yuk Pak buat orang tua siswa yang luar biasa ini. Kalau berbicara tentang kondisi saat ini, tentu orang tua juga perlu bekal dan penyesuaian-penyesuaian. Misal orang tua yang mungkin bekerja di rumah atau WFH, tentu akan menjadi sebuah tantangan. Ada nggak sih Bu sebenarnya tips atau triknya nih buat para orang tua yang sedang menyaksikan tayangan ini? Bu Cindy, tapi saya juga sebenarnya penasaran nih Bu, boleh nggak sedikit diceritain mungkin tentang pengalaman dari orang tua siswa Kumon yang sukses tadi, bagaimana mereka bisa atau mampu beradaptasi dengan kondisi WFH saat ini? Oke, saya cerita global aja ya Pak ya. Jadi ini ceritanya untuk orang tua siswa yang kantoran ya. Nah, tiba-tiba mereka harus WFH. Dalam kondisi WFH ini, mereka menjadikan momen yang tepat ya, menjadikan momen yang menguntungkan gitu, karena mereka masih bisa mendampingin anak-anak. Mereka ada di rumah dan mendampingi anak-anak dan mengajak anak-anak untuk beradaptasi di dunia pendidikan yang baru. Beberapa orang tua siswa menggunakan momen WFH ini sebagai tahapan untuk mereka membuat anak-anaknya menjadi lebih mandiri. Contohnya gimana Bu? Nah, sama ini kondisinya seperti ketika orang tua siswa sedang WFH, di mana mereka kan mendampingi anak-anak. Tanpa sengaja mereka melihat bagaimana sih cara belajar sekolah ini, bagaimana sih cara belajar Kumon, dan tanpa disadari juga mereka ngelihat, anakku ternyata udah bisa seperti ini, anakku sudah bisa mengerti ini, anakku belum bisa itu, gitu. Mereka juga sempat ada yang kaget loh ngelihat, Kumon ini kok gini ya, anak saya diajarin, gurunya nggak terlalu banyak ngajarin, tapi tiba-tiba mereka bisa sendiri. Itu mereka baru sadari. Nah, setelah orang tua siswa mengenal kondisi anaknya dan juga mengenal sistem belajar Kumon, perlahan-lahan mereka mulai memandirikan anaknya. Contoh, misalnya orang tua siswa menyediakan tempat gitu ya untuk, ini bagian ini, letakkan tugas-tugasmu yang udah selesai di sini, yang ini yang belum dikerjakan. Kemudian menyusun jadwal belajarnya kapan, bermainnya kapan, dan tentunya mereka melakukannya dengan disiplin ya. Kemudian apalagi merapihkan meja belajarnya. Nah, setelah itu menyiapkan tugas yang untuk besok. Nah, hal-hal kecil seperti ini itu kita bisa latih anak-anak. Bahkan dari usia prasekolah pun bisa loh berlatih kedisiplinan seperti ini. Dengan melatih hal-hal kecil seperti ini, jika anak-anak sudah terbiasa, maka ia akan tumbuh menjadi anak yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Karena sudah menjadi hal-hal yang rutinitas sehari-hari. Kami sering menyebut hal tersebut dengan kata soft skill.
yaitu kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang di dalam hidup. Soft skill ini menjadi sangat penting sekali dimiliki oleh anak-anak, karena kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Di negara-negara yang maju aja, mereka sempat lockdown, kemudian dibuka kembali. Nggak lama lagi lockdown lagi, dibuka lagi. Nah, benar-benar membingungkan kondisi pandemi ini. Jadi, alangkah baiknya kalau kita bekali anak-anak dengan soft skill tersebut. Jadi, anak-anak tumbuh memiliki kemampuan untuk mandiri, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Sehingga mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Nah, justru metode Kumon ini, selain mengajarkan matematika dan bahasa Inggris, kami juga membentuk anak-anak untuk menjadi mandiri. Dan untuk menjadi mandiri tersebut, mereka dibekali kemampuan-kemampuan soft skill. Oke, contohnya gini Pak. Anak-anak yang belajar di Kumon, mereka itu kan dapat lembar kerja ya, lembar kerja yang harus dilakukan setiap hari. Nah, unsur setiap hari ini jika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sebuah kebiasaan belajar. Dan mereka untuk bisa menjadi kebiasaan itu mereka harus disiplin melakukannya. Setelah disiplin, mereka memiliki rasa tanggung jawab. Melanjutkan perbincangan kita mengenai kemandirian dan juga soft skill nih Bu. Bagaimana membentuk atau menanamkan kemandirian pada anak? Gimana sih membentuk soft skill pada anak itu Bu? Di sini peran orang tua siswa sangat dibutuhkan untuk mencapai dua hal tersebut. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa momen WFH bisa digunakan untuk orang tua siswa bisa membawa anak-anak untuk bisa menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, lembar kerja Kumon hadir dalam kehidupan anak setiap hari. Ini bisa dijadikan media untuk orang tua siswa dalam membentuk anak-anak agar mereka memiliki soft skill tersebut. Lalu bagaimana dengan ilmu matematika dan juga bahasa Inggrisnya? Wah, itu bonusnya Pak. Jadi kalau anak-anak mengerjakan lembar kerja Kumon setiap hari, selain mereka mendapatkan soft skill itu tadi ya, mereka dapat ilmu matematika dan bahasa Inggrisnya. Plus ditambah satu lagi, lembar kerja Kumon itu soal-soalnya tersusun secara sistematis. Jadi anak-anak yang tadinya nggak mandiri, mereka bisa mandiri mengerjakannya dan bahkan bisa lebih percaya diri dalam belajar. Wow, ternyata banyak sekali ya manfaat Kumon itu, dan bukan sekedar hanya kursus matematika dan bahasa Inggris saja. Lalu apa nih Bu yang harus disiapkan orang tua siswa di rumah agar tercapai hal itu semua? Kumon itu kan sistem belajar di rumah ya, karena kursusnya seminggu 2 kali, berarti sebulan kurang lebih 8 kali gitu ya. Nah, di luar hari kursus itu anak-anak mengerjakan lembar kerja Kumon setiap hari. Nah, jadi karena itulah disebut dengan sistem belajar di rumah. Untuk bisa tercapai hasil yang maksimal, kita ciptakan lingkungan rumah yang nyaman untuk anak-anak belajar. Contohnya, meja belajar yang nyaman, kemudian beberapa tuh ya orang tua siswa menyediakan meja belajar yang posisinya pas buat anak-anak. Jadi tidak terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah anak-anak jadi bungkuk ya, atau tidak terlalu tinggi supaya anak-anak juga nggak capek mengerjakan belajarnya gitu. Kemudian lingkungan rumah yang nyaman, jauh dari TV gitu ya, jauh dari keramaian. Kalaupun misalnya nggak ada tempat, paling tidak pada saat anak-anak lagi belajar, lingkungan di sekitarnya tidak ramai, tidak berisik gitu. Dan sesekali coba dampingi mereka belajar supaya kita juga bisa lihat ya perkembangan mereka. Kemudian dampingi mereka belajar juga ketika mereka lagi dalam masa-masa sulit. Nah, untuk anak prasekolah yang belum pernah belajar sama sekali, ini anak-anak yang biasa disebut dengan Gen Z ya nantinya ya. Nah, mereka belum pernah belajar sama sekali, kemudian harus bertemu dengan sistem belajar online. Nah, ciptakan satu ruangan ya, seperti sudut gitu ya, ruangan belajar, di mana di situ ada meja belajar, ada kursi, ada juga buku-buku yang area tersebut tidak digunakan untuk bermain, gitu. Sehingga mereka terbiasa dan mengerti apa itu belajar. Belajar yaitu duduk, mengerjakan tugas sampai selesai, tidak jalan-jalan kemana-mana gitu, dan sampai tuntas.
Biasanya anak prasekolah yang sudah ikut Kumon, mereka akan terbiasa, mereka udah paham yang namanya belajar. Jadi ketika sudah masuk sekolah, mereka sudah mengerti bahwa belajar di depan perangkat itu tidak lari-larian, tapi mendengarkan gurunya ngomong, kemudian duduk dengan sikap belajar yang bagus, sehingga sistem belajar walaupun secara online itu tetap bisa berjalan. Terakhir nih Bu Cindy, pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para orang tua dan juga anak-anak Indonesia di luar sana? Pesan saya untuk orang tua siswa di Indonesia, kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir dan apakah akan berakhir. Kalaupun pandemi ini sudah berakhir, akan menjadi apa anak-anak kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan hari ini. Waktu berjalan terus, usia anak juga bertambah terus, dan adaptasi itu akan hadir terus dalam kehidupan kita. Yuk, kita bimbing anak-anak untuk mampu beradaptasi dengan membekali soft skill yang berguna untuk masa depan mereka. Terima kasih semuanya, tetap semangat. Nah, bagaimana? Seru kan perbincangan kita kali ini dengan salah satu pembimbing Kumon Indonesia. Nah, tadi kita sudah menyimak pemaparan dari Bu Cindy, pengalaman dari Bu Cindy, bahwa ternyata momen atau kondisi saat ini bisa dijadikan sebagai momentum juga buat para orang tua untuk melatih kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab dari anak-anak. Tentunya itu akan menjadikan sebuah soft skill nanti yang perlu dimiliki oleh anak-anak untuk menghadapi tantangan hidup selanjutnya seperti apa. Dan kalau kita lihat, kita juga harus beradaptasi tentunya ya dengan kondisi saat ini. Jangan pernah menyerah, tetap semangat untuk melakukan yang terbaik bagi perkembangan anak-anak Indonesia. Nah, ternyata Kumon di saat pandemi saat ini bukan hanya bisa dilakukan secara bertatap muka, tapi bisa juga dilakukan secara online atau pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak perlu khawatir. Buat semuanya yang masih penasaran dengan metode Kumon, dapat langsung menghubungi kelas Kumon terdekat. Oke, Bu Cindy, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses terus buat Bu Cindy dalam membimbing anak-anak Indonesia. Terima kasih. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la, we will shine. Bring success, come on.